Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pembacaan buku Adabul Islamiyah, edisi terjemahan Adab Harian Muslim Teladan, Pustaka Al-Inabah, cetakan ketiga, karya Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Bab 1, Adab-adab dalam berdoa, bagian pertama. 1. Mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena engkau memohon kepada Allah suatu pemberian rahmat dan ampunan. Maka pertama kali yang harus dilakukan olehmu adalah memberikan sanjungan dan pengagungan sesuai dengan kedudukan Allah yang Maha Suci. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk-duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan salat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmat-Mu kepadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan salat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya, dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Kemudian datang orang lain. Setelah melakukan salat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan pujian-pujian dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkanmu." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 3476 dan Abu Dawud nomor 1481, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 3988. Yang kedua, husnudzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat dengan kita dan Allah bersama kita dengan ilmunya atau pengetahuannya, pengawasannya dan penjagaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan masalah pengabulan doa hanya kepada Allah dan harus merasa yakin dengan terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkannya doa. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya nomor 3479, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 594. Maksud hadis ini adalah kalian harus merasa yakin dan percaya
bahwa Allah dengan kemurahannya dan karunia-Nya yang agung tidak akan mengecewakan seseorang yang berdoa kepadanya apabila dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan ikhlas yang sebenar-benarnya. Hal ini disebabkan apabila seseorang yang berdoa tidak percaya dan yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan. Maksud kami, hal ini disebabkan apabila seseorang yang berdoa tidak percaya dan yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan, maka tidaklah mungkin ia memanjatkan doanya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Perbuatan tersebut mencerminkan sempurnanya penghambaan terhadap Allah. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la ya'jabu minal 'abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Qala 'abdi 'arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqibu. Sesungguhnya Allah kagum kepada hambanya apabila ia berkata, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Allah berfirman, hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim jilid 2 halaman 98, 99 atau hadis 98 atau 99 dari sahabat Ali bin Rabi'ah. Lihat silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 1653 karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik atau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'a'tini fa innahu la mustakriha lahu." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila Engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini," karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6338 dan Muslim nomor 2678. Lafal ini atau lafal hadis ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah terus-menerus dan meminta dan memohon kepada Allah dengan mendesak. Yang kelima, mendesak terus-menerus dalam berdoa. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Suriqat milhafatun laha faja'alat tad'u ala man saraqaha faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusabbikhi anhu." Mantel kepunyaannya telah dicuri. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau meringankannya." Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 1497, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam dhaif Sunan Abi Dawud nomor 1050. Maksudnya, janganlah engkau meringankan dosa perilaku mencurinya dengan doamu untuk kejelekannya. Berikut pembacaan
buku Adabul Islamiyah, bab pertama, adab-adab dalam berdoa bagian pertama, yang mana yang pertama tadi di antara adab-adab yang sudah dibacakan adalah mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa, dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berhusnuzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa, dan yang kelima, mendesak terus-menerus dalam berdoa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.